Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu? Pripun kabare panjenenganipun? Mudah-mudahan semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sesuai dengan yang tertulis di baliho tablik akbar haul Bapak Haji Abdul Fatah yang ke-8 bersama Ustadz Abdul Somad, yang dihauli Bapak Abdul Fatah, yang ceramah haul Abdul Somad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari haul ini? Saya sudah ringkaskan supaya mudah diingat. Yang bisa diambil dari haul ini ada 10. Piro? 10. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan kok. Yang pertama, untuk apa kita buat haul? Haul ini tujuannya adalah silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal. Haul itu hanya sampulnya, itu hanya casingnya, itu hanya balihonya. Isinya adalah silaturahim. Lalu kalau dalilnya apa? Dalil silaturahim, la yadkhulul jannah, orang mlebu nang surga. Siapa itu yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kalau ada acara maulid, datang. Isra Mi'raj, datang. Nuzul Quran, datang. Halal bihalal, datang. Tahlilan, datang. Yasinan, datang. Haulan, datang. Prinsipnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, turu. Setuju? Kalau tidak ada haul ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Haji Mukhlisin SPD, Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, beserta kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, tentu saja keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Fatah, istri, anak, mantu, cucu, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, hadratil muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isi daripada haul. Nanti kalau ada yang nanya, ngapain pergi haul? Haul itu isinya silaturahim. Ini masih bulan Syawal. Kita tidak bisa datang ke rumah satu-satu orang. Kenapa Bapak Bupati tidak datang? Tadi malam acara sampai jam 11. Pak Bupati hadir. Beliau baru saja terbang dari Batam. Kata beliau, Ustadz Somad, besok yang mendampingi Ustadz Bapak Wakil Bupati. Kami sip-sipan. Pak Bupati kemana? Saya kebetulan karena seorang datuk menjadi saksi acara banyak, acara pernikahan, acara pertunangan. Oh, saya maklum Pak. Ini saya ceritakan di sini supaya apa? Supaya jangan jadi fitnah di medsos, karena sekarang ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersilaturahim ini kita langsung melihat orangnya, ketemu wajahnya. Kalau di medsos fitnah macam-macam, karena nggak ketemu, karena nggak ngelihat, nggak bertegur sapa, nggak salaman. Alhamdulillah, kalau ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Kuansing, Bapak Haji Mukhlisin, orangnya sejuk,
menenangkan. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau panjang umur, sehat badan. Semua fitnah-fitnah itu ya biasa. Pohon mangga itu dilempar orang kalau pohonnya sudah mulai berbuah atau enggak ada buah. Ada buah. Jadi kalau dihina orang di medsos, itu berarti pohon mangganya sudah berbuah. Mudah-mudahan buahnya selalu bermanfaat untuk Kabupaten Kuantan Sengingi, untuk Riau, untuk Indonesia, insyaallah. Amin. Kalau sudah ketemu silaturahim, yang pertama dilakukan adalah absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol salam, Oriah salam, Pak Wakil Bupati salam, Ustadz Somad salam. 4 salam kali 3 12. Assalamualaikum, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat sawitmu dari ninja. Warahmatullah, semoga dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, barokah anakmu, barokah hartamu, barokah tanahmu, barokah kebunmu, barokah keluargamu, barokah umurmu. Itulah yang dapat dari salam, salam, salam. Absus salam, tebarkan salam. Setelah salam, at'imut ta'am, beri makanan. Gak bisa ngasih makanan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum. Alhamdulillah, salam sudah. Habis salam, ta'am, makan. Makanannya pun saya tengok sudah habis juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nggak dapat makanan, banyak jual makanan. Pulang dari sini, makan sendiri, bayar sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini silaturahim ini sekarang sudah banyak yang terabaikan. Orang datang tidak lagi mau silaturahim. Acara reuni sekolah hanya ingin memamerkan mobilnya, cincinnya, rumahnya, sugihnya, hartanya. Tapi acara kita haul ini semuanya datang dengan niat silaturahim. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan semua gerah langkah kaki kita dari rumah. Tadi saya kemari maunya jam 8. Kita berangkat jam 8. Apa kata Pak Wakil Bupati? Ustadz, banyak masyarakat yang datang dari jauh. Mereka ingin mendengar tausiah. Kita biarkan mereka kumpul dulu, baru mereka datang, baru kita datang. Terus kita sementara jam 8.30 kemana? Kita ngopi dulu sambil melihat ikan dalam kolam. Begitulah beliau memikirkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan jadi fitnah Ustadz Somad terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim. Nabi pernah ketika ngisi pengajian kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah tidak turun. Kita kalau ngumpul ini rahmat Allah turun. Rahmat Allah tidak turun. Kenapa tidak turun? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Nabi nggak mau mempermalukan nunjuk orangnya. Nabi hanya diam. Rahmat Allah tidak turun karena ada orang yang belum menyambung tali silaturahim. Orang ini sadar, dia pulang, dia sambung silaturahim, dia datang lagi. Kata Nabi, rahmat Allah sudah turun hari ini, mumpung di bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dari bunyinya sepertinya nggak mau. Kadang ada yang diucapkan di mulut, kadang ada yang dalam hati. Pak Ustadz, Bapak Wakil Bupati tadi mengucapkan minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah kesucian dari dosa-dosa. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua, untuk apa haul ini? Yang kedua adalah berkirim doa untuk Bapak Haji Abdul Fatah. Kita kirimkan doa.
Nanti di akhir majelis kita berdoa bersama. Sependek-pendeknya doa, Allahumma ghfir lahu, ampunkan dosanya, warhamhu, rahmati almarhum, wa'afihi, berikan kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala silap salah dan dosanya. Ini yang kedua. Mana dalilnya? Ini sekarang lagi tren ini. Kalau kita melakukan sesuatu, mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi, kalau lewat di suatu tempat ada kuburan, maka ucapkanlah doa, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Oh, panjang doanya Pak Ustadz. Ya, ada doa yang pendek. Kami diajarkan selalu doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa paling pendek. Kok beda? Yang dalam hadis panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Terus yang pendek itu namanya doa efisiensi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itu salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak. Salam yang ketiga, salam ketika kita lewat di kubur. Tadi malam kami lewat kubur. Ini nanti mau pulang lewat kubur. Mulut jangan hanya diam. Nampak kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya, tapi mereka menjawab. Makanya di depan kubur Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka. Dalam sholat pun kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa maksudnya? Doa keselamatan untuk orang yang meninggal. Saya ziarah ke makam Ma'la di Makkah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya ziarah ke makam Baqi di Madinah samping Masjid Nabawi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak mesti hubungan kerabat. Anak-anak almarhum Bapak Haji Abdul Fatah mendoakan orang tuanya, ya. Lalu kita nggak ada hubungan, Ustadz Abdul Somad nggak ada hubungan nasab dengan almarhum, maka mendoakan nggak mesti anak orang lain pun sampai, selama ahlul qiblah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kira-kira kalau Bapak Ibu di Hulu Teso dapat kabar Ustadz Somad meninggal, didoakan atau tidak? Mau? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Doa tidak terhalang karena jarak, waktu, dan tempat. Yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Pulau Sumatera, doanya sampai. Tapi kalau bagus langsung ke kubur, afdal kutama. Maka tujuan kita haul ini adalah doa. Ada kiai, ada pimpinan pondok pesantren, ada hafal Quran. Tapi tadi protokol mengatakan Abdul Somad tausiah sekaligus pembacaan doa. Nanti di akhir majelis kita doa secara umum dan secara khusus untuk orang yang hari ini kita peringati haul ke-8-nya, Mbah Haji Abdul Fatah. Mudah-mudahan doa kita ketika kita hidup ini mendoakan orang yang sudah meninggal, kita pun nanti juga setelah meninggal didoakan oleh anak-anak cucu kita insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang ke-3. Saya betulnya ingat, saya mau ngetes jamaah aja. Yang pertama silaturahim, yang kedua kirim doa, yang ketiga adalah mengirimkan bacaan Al-Quran. Apakah orang Hulu Teso masih baca Yasin malam Jumat?
Apakah orang Hulu Teso kalau ada meninggal masih kirim tahlilan? Mana dalilnya? Dalilnya, kalau saya nanya mana dalilnya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dilanjutkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, dimasukkan ke liang kubur, bacakan pada bagian kepala saya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kaki saya pangkal ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pangkal Al-Baqarah. Kenapa Ustaz baca? Karena nanti di akhir majelis bacaan ini akan kita kirimkan kepada almarhum almarhumah. Ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. 3 ayat di akhir Al-Baqarah. Di mana bisa kami lihat dalilnya ini Pak Ustaz? Dalam kitab Ar-Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Untuk almarhum Bapak Haji Abdul Fatah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira nanti kalau Bapak Ibu dapat kabar Ustadz Abdul Somad meninggal, mau kirimkan Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Mana boleh ngancam-ngancam Pak Ustadz. Katanya dalam mazhab Syafi'i bacaan Al-Quran nggak sampai untuk orang meninggal dunia. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz 1 kali khatam, maka perbuatan itu baik. Menurut Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran 30 juz untuk orang meninggal dunia hasanan, bagus, baik, wapik, tenang. Ini yang ngomong siapa Pak Ustadz? Imam Syafi'i. Ustadz ngelihatnya ini dalam apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, meriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin, kata dia, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, maka bagus. Cucunya, putune apal Quran, khatam Quran 30 juz, hadiahkan bacaannya kepada almarhum buat acara khataman Al-Quran. Nggak sanggup satu orang, bagi 30 orang, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz buat khataman. Nggak sanggup juga, baca kul huwallah 3 kali. Itu makanya dalam tahlilan dibaca kul huwallah, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadulillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa baca kul huwallah 3 kali?
Karena kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali seperti hatam Quran. Yang paling afdal hatam Al-Quran. Gak sanggup hatam Quran, baca hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Apakah orang Hulu Teso masih baca Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma udhira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an ain fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kok cepat kali baca Yasinnya Pak Ustaz? Efisiensi. Selesai baca Yasin, hadiahkan pahalanya. Enggak sanggup baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Enggak sanggup juga. Untuk almarhum Al-Fatihah. Al-Fatihah pun nggak sanggup juga. Bawa ke Hulu Teso, ada sungai, ada buaya, kasihkan ke buaya. Masa membacakan Al-Fatihah pun nggak mau. Orang tua yang sudah membesarkan kita, ibu yang sudah melahirkan kita, guru yang sudah mengajarkan kita. Makanya sebelum ngaji, sebelum baca kitab, ulama kita mengajarkan ngirim Al-Fatihah. Untuk almarhum Imam Al-Bukhari Al-Fatihah, untuk almarhum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Fatihah, untuk para alim, para ulama, para kiai, untuk Mbah Hasim Al-Fatihah, Mbah Wahab Hasbullah Al-Fatihah, Mbah Bisri Sansuri Al-Fatihah. Kenapa ulama? Ngalap barokahe para alim, para ulama. Kita ini bisa hidup sampai hari ini karena barokahnya para ulama dengan mengirimkan Al-Fatihah. Kita ajarkan ke anak-anak kita, supaya anak kita juga akan melanjutkan perjuangan ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, doa. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat adalah sedekah makanan. Di sini ada nasi kotak apa kue kotak, saya belum melihat. Ada kotak di depan tapi saya belum buka. Kenapa? Karena saya lihat Pak Wakil Bupati belum buka. Enggak enak kalau saya buka. Ada buah macam-macam. Ternyata tidak hanya di atas pentas. Pentas kiri ada, pentas kanan ada. Di depan ibu-ibu pun ada ternyata. Bahkan sebagian sudah habis kosong. Yang keempat adalah berkirim makanan. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi namanya Sa'ad. Jenenge siapa? Sa'ad. Sa'ad itu artinya bahagia. Bahasa kampung kita happy. Saat ini ibunya meninggal. Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuk ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, sedekah yang paling afdal ngasih air minum. Itu kenapa Bapak Ibu semua dikasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi soto Lamongan. Kalau air minum saja sampai, apalagi tempe mendoan. Makanya yang sanggup ngasih makanan, kasih makanan. Sekarang banyak orang pas acara ngasih makanan gak mau makan. Bapak gak makan. Ini acara tahlilan, saya gak mau makan. Terus bungkus aja. Makanya ada kata sambutan dari ahli waris. Assalamualaikum. Sedulur sederek sedoyo, Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada acara haulan tahlilan malam ini. Ini yang ada di hadapan Bapak Ibu, makanan nasi kotak ini semua bukan harta warisan yang belum dibagi. Ini bukan harta anak yatim.
ini adalah sedekah daripada anak-anak almarhum. Mesti ada kata sambutan, karena ada orang yang takut makan, dia sangka itu harta warisan yang belum dibagi. Ada yang takut makan, dia sangka itu ada anak yatim karena takut makan harta neraka jahanam. Tapi katakan kepada bapak ibu semua, ini adalah harta sodakoh dari anak-anaknya. Maka sodakoh itu sampai ketika itu susah mendapatkan air, maka suqyal ma' memberi air. Langsung saat mengambil pacul cangkol, dia gali sumur, sumurnya dia wakafkan. Adapun kita di Kuantan Singingi ini nggak susah air, di bawah air, di atas air. Saya pun tadi lagi cemas melihat awan ini, jangan-jangan mau hujan. Rupanya doa orang Hulu Teso nih, Masya Allah, ini jangan-jangan pakai pawang ya. Pawang kami adalah doa kepada Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah cuacanya tidak panas, redup. Ini berkat doa para alim, para ulama, para kiai penghafal Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan doa yang terbaik-baik, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah makanan tidak mesti nunggu ada yang meninggal. Man fattara sha'iman, siapa yang belikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Saya dibawa ke Hulu Teso oleh ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, namanya Ustadz Al-Nom Dinar. Pembina yayasan namanya Ustadz Tatang Yudiansa. Mereka buat program di Palas Pekanbaru, di pesantren Nurul Azhar, buka puasa dengan 1000 makan gratis. 1000. Ustadz ngitung? Enggak. Pokoknya 1000. Maka 1000 makan bersama dihadiri oleh Bapak Wakapolda Riau waktu itu, buka bersama. Jadi masalah makanan ini, saya nggak orang kaya Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih makanan. Idza tabakhta fa'akfir manaha, kalau engkau masak banyakkan kuahnya, kata Nabi. Banyakkan kuahnya, kasih kuah. Tapi jangan gara-gara ini setiap sedekah orang Hulu Teso ngasih kuah terus. Dulu kami ngasih ayam, dulu kami ngasih kambing, dulu kami ngasih soto. Tapi setelah Ustadz Somad ke Hulu Teso, berubah jadi kuak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang sedang makan kurma, lalu kata dia, ittaqin nar, kata Nabi, walau bisikki tamrah. Wahai Aisyah, jaga dirimu dari api neraka walaupun dari sebelah kurma. Makanya di pintu surga ada yang masuk surga dari pintu babus sholah karena banyak sholat. Ada yang masuk surga dari pintu babul jihad karena dia berjihad. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu babus sodakoh karena dia banyak bersodakoh. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk yang masuk surga dari babus sodakoh, insyaallah. Amin. Sedekah makanan, undang anak yatim, fakir miskin. Enggak nunggu 3 hari, enggak nunggu 7 hari, enggak nunggu 40 hari, enggak nunggu setahun. Terbuka kapan saja bagi. Almarhumah emak saya meninggal 18 Maret 2019. Sampai hari ini 2026, setiap bulan kami tetap ngasih 300 paket. Bagi. Saya sendiri dibantu dengan jamaah. Beli beras, minyak, ikan sarden, roti gabin, teh, susu, bungkus, bagi-bagikan. Gak mesti nunggu. Lalu kenapa kita buat haul? Kenapa buat 3? Kenapa buat 7? Kenapa buat 100? Kenapa buat 40? Momentum. Enggak salah. Tapi jangan gara-gara itu lalu berhenti. Buat aja terus banyak-banyak. Undang anak yatim, datang ke rumah, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca doa, kasih makan. Ini sekarang banyak juga orang ingat almarhumah ibu, almarhum ayah, undang anak yatim, disuruh baca Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. Tunggu 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Itu bukan ngasih makan anak yatim, menyiksa anak yatim. Meninggal anak yatim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan santunan-santunan, pahalanya sampai kepada datang ke pondok pesantren, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Berapa anak pesantren? Ada 100. Berapa yang belum mampu bayar makan? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantu. Ini saya bayarkan SPP 5 bulan. Hadiahnya pahala untuk almarhum. Ini semua bisa kita lakukan dengan baik. Datang ke pondok pesantren, tanya toiletnya mana, WC-nya mana, sumurnya mana. Buatkan sumur bor. Mengalir pahalanya. Ini yang keempat. Kenapa dibuat haul? Kirim sodakoh makanan. Yang kelima adalah kirim tahlil. Makanya disebut dengan tahlilan. Sekarang ada orang yang nulis di internet, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Oh, jadi kalau gitu Jumat boleh, Jumatan. Apa ini? Emang internet ini mengacaukan. Kenapa disebut tahlilan? Karena di dalam tahlilan itu dibaca oleh kiai, ustadz, guru. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalil tahlil? Dalilnya adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Begitu dalam hadis. Adapun pemimpinnya mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu, itu adalah ucapan dia. Fa'lam ditambahkan dari ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalilnya? Tahlil itu sampai untuk orang meninggal dunia. Nabi lewat di kuburan. Ketika Nabi lewat di kubur, lalu kemudian Nabi melihat ada pohon kurma. Nabi mencabut pelepah kurma, fasaqahu nisfain, Nabi belah jadi 2. Ketika Nabi membelah pelepah kurma jadi 2, faghazarahu, dia tanamkan di kubur. Sahabat melihat bertanya, lima fa'alta hada ya Rasulullah? Kenapa kamu melakukan ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa azabahu ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan azabnya selama pelepah kurma ini basah. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Datang Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran tahlil orang yang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah kubur, di atas kubur itu ada tanaman. Tanamannya jangan disemprot pakai racun. Jangan dicabut semua, dirapikan boleh. Tapi tanaman yang ada di atas kubur dibiarkan. Dirapikan, dipotong boleh, supaya jangan semak. Kenapa? Karena tanaman-tanaman bertasbih. Itulah kenapa selesai pemakaman disiramkan bunga. Kenapa bunga? Untuk harum. Nabi suka yang wangi-wangi. Kenapa bunga? Karena pelepah-pelepah bunga bertasbih, kelopak-kelopak bunga bertasbih. Iya Pak Ustadz, tapi yang dalam hadis itu kan pelepah kurma. Kalau pelepah sawit, kurma sama sawit sepupu. Sama-sama pohon, sama-sama tanaman. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu Bapak berpesan, "Dok, nek aku mati, tolong sampean tandur sawit 3 batang." Bahwa pohon sawit bertasbih, ya. Bahwa pelepah korma bertasbih, ya. Lalu apa pelajarannya? Kalau pelepah korma saja bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal, ada yang lebih mulia dari pelepah korma, orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan tasbih pelepah korma sampai, bacaan Quran Abdul Somad nggak sampai, berarti dia sama mengatakan pelepah sawit lebih mulia dari Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, itu semua sampai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Makanya selesai doa tahlil, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma hamidnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah tasbih kami, sampaikanlah tahmid kami, sampaikanlah takbir kami, wa ma halalnahu, sampaikanlah tahlil kami. Karena tasbih, tahmid, takbir dan tahlil itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Makanya disebut acaranya tahlilan. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas atau nggak jelas? Alhamdulillah. Kalau nggak jelas, bilang, nanti saya ulang sekali lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6, apa lagi yang sampai untuk orang yang meninggal dunia ini? Yang ke-6 adalah puasa. Jadi kalau ibu berpuasa, mana dalilnya puasa sampai untuk orang meninggal dunia? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengqadhakan puasanya. Enggak ada ikhtilaf. 4 mazhab ahli sunnah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab sepakat bahwa orang yang meninggal dunia puasanya wajib dilaksanakan ahli warisnya. Buka-buka lemari, buka laci, dapat catatan utang puasa almarhumah 30 hari. Panggil kakak, panggil Mbak Yu, panggil adik, panggil keluarga, panggil mantu, semuanya telepon. Sampean teko ya, sesok ono apa? Bagi-bagi. Insya Allah semua datang. Disangkanya bagi sawit, bagi hutang puasa. Kamu anak kedua 5 hari, kamu anak pertama 5 hari, kamu mantu, kata mantunya, saya kan mantu, mantu juga dapat. Untuk apa? Mengqadhakan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Karena puasa tidak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, puasa tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah, puasa tidak disebut dengan istighfar, puasa mesti diganti. Tapi kalau orangnya Pak Ustadz sakit, bayar fidyah. Berapa bayar fidyah? 1 mud. 1 mud berapa? 750 gram. Kalau dia nggak sanggup bayar fidyah, Pak Ustadz, dia fakir miskin, nerima zakat. Hebatnya Islam. Yang sakit boleh bayar fidyah. Kalau dia nggak sembuh. Kalau dia nggak bisa bayar fidyah, malah dia yang nerima zakat. Kalau dia nggak mau, ya gimana orang nggak mau? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan katakan agama Islam itu memberatkan orang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu-ibu waktu dulu mengandung anak pertama, puasanya tinggal 30 hari. Pas anaknya lahir tinggal 30 hari karena menyusukan. Menyusukan 2 tahun tinggal 30 hari. 1 anak, puasa ibu tinggal 90 hari. Tahun berikutnya mau mengqadha, adiknya nyusul.